Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Di nama Tuhan kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke bait kudusnya, menikmati hadiratnya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menundukkan hati kita. Mari kita bersatu di sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan boleh datang ke rumah-Mu menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Layangan kami saling menghadap hadirat. Bila pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan karena sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau tidak pernah membiarkan kami tidak tertolong Bapa. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami dapat berdiri tegak melewati setiap proses kehidupan kami, melewati setiap pergumulan demi pergumulan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kayak mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, hati kami, hidup kami seluruhnya Tuhan, seutuhnya untuk-Mu ya Bapa. Ambil alih seluruh kehidupan kami saat ini. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang masih belum hadir saat ini Bapa. Apapun keadaan mereka saat ini, Kau yang Maha tahu. Kau yang menolong mereka Tuhan dalam setiap kelemahan mereka. Kau yang menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kau yang mengangkat mereka Tuhan. Kau yang mengingat-ingatkan mereka untuk kembali memiliki kerinduan datang ke hadirat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan dalam tangan pengasih ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang menguasai seluruh area tempat ini dengan kuasa di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh intimidasi, roh pikiran yang melayang-layang, saat ini saya ikat, saya hancurkan di dalam nama Yesus. Kau hanya dari ruangan ini, hanya kuasa dari Roh Kudus yang mengizinkan ku berdaulat Tuhan atas tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Saudara kita semuanya masih berdiri. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami
Meskipun apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan tidak selalu sejalan dengan apa yang Engkau mau. Tapi sampai hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk selalu berkata, aku bersyukur, aku bersyukur. Meskipun apa yang aku lewati tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Satu hal yang aku tahu, Allah setia atas kehidupan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Kami mengucap syukur karena Yesus baik. Yesus setia atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menyatakan dengan kuasa otoritas dari sorga. Pemberitaan firman untuk membawa berkat bagi yang mendengar. Bagi yang mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Ada pertobatan. Ada pengakuan akan Kristus Yesus. Biarlah semua orang, baik yang di tempat ini, baik yang menonton di YouTube, merasakan anugerah Tuhan, menyatakan roh pertobatan terjadi atas kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Aku percaya, aku yakin dengan otoritas sorga itu mengalir memenuhi bumi. Melalui YouTube kami, banyak jiwa-jiwa bertobat mengaku Yesus Kristus Tuhan, mengenal Yesus sebagai juru selamat, sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai juru selamat. Ini doa kami dalam nama Yesus. Otoritas daripada Allah Roh Kudus berkarya atas lidah bibir hamba yang tidak ada apa-apanya. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Ada. Pasti ada sukacita, damai sejahtera bagi kita yang bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ini hari Minggu tanggal 25 Januari 2025. Minggu yang ke-4. Sebentar lagi Februari. Minggu depan Februari. Tidak terasa. Sangat-sangat tidak terasa waktu begitu berjalan dengan cepat. Maka daripada itu, kalau waktu berjalan dengan cepat, apakah kita biasa-biasa saja? Kita tidak mau mengikuti arahan waktu, kita ketinggalan. Untuk itu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita arahkan seluruh pandangan kita, pikiran kita, hati kita, roh kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kebenaran yang seperti apakah yang sesungguhnya mau Tuhan lakukan atas kehidupan kita? Seperti apakah kebenaran yang Tuhan mau nyatakan atas kehidupan bagi semua orang? Ini bagi semua orang, bukan bagi orang Kristen saja. Kebenaran yang ingin Tuhan nyatakan bagi semua orang, bagi semua orang. Sama bagi orang yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya sama Yesus, kebenaran itu tetap kebenaran, tidak berubah. Sama sekali tidak ada perubahan. Maka dari itu, coba kita baca di dalam
Kita mau belajar hari ini tentang firman Tuhan, bagaimana menyukakan hati Tuhan. Perikop daripada firman Tuhan hari ini, di tahun perkenanan ini, saya ulangi, di tahun perkenanan ini, tubuh, jiwa, roh harus menyukakan Tuhan. Di tahun perkenanan ini, tubuh, jiwa, roh menyukakan Tuhan. Karena waktu berjalan terus dengan cepat, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia akan terus berjalan. Kalau kita tidak mau berjalan mengikuti, mengiringi, kalaupun bisa melewati mereka melalui menyukakan hati Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kita baca di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Persembahan yang benar itu perikop daripada Alkitab. Persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tadi judulnya kita adalah menyukakan hati Tuhan. Berarti sama, identik dengan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan berarti kita menyukakan hati Tuhan. Seperti apa mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan? Kalau kita mau mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan, semua panca indera ini, mata, tangan, kaki, lidah, mulut ini, tujuannya satu. Seluruh organ tubuh ini yang diciptakan Tuhan ini, yang begitu indah, yang begitu bagus, yang begitu luar biasa, tujuan Tuhan cuma satu. Tubuh, jiwa, roh ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Apakah itu terlaksana bagi semua orang? Nggak usah kita tahu soal itu. Tapi tubuhku ini, jiwaku ini, rohku ini, ku persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang benar. Kalau kepada Ayub, Tuhan bilang yang saleh. Kita harus berani katakan, aku mau mempersembahkan tubuhku, jiwaku, dan rohku sebagai orang saleh. Sebagai orang saleh. Artinya, serem banget sih Pak Tom. Ya, kalau nggak serem, bukan GPI Taman Eden namanya. Kalau biasa-biasa saja, tidak berlaku di sini. Ayub saleh. Tuhan katakan Ayub saleh. Tapi di dalam kehidupan kita, kita bisa harus katakan supaya tubuh, jiwa, roh kita menyenangkan hati Tuhan. Kita juga harus saleh di hadapan Tuhan.
Berarti saleh bukan berarti kita tidak pernah melakukan dosa, bukan seperti itu. Ayub juga pasti berdosa karena dia manusia biasa. Hanya Yesus di bawah kolong langit ini yang tidak berdosa. Ayub pun pasti berdosa. Tapi dalam dosanya, perkenanan Tuhan itu yang membuat Ayub saleh. Bukan kekuatan Ayub, bukan kekuatan Tom, bukan. Tapi karena perkenanan Tuhan itu atas kehidupan ini. Makanya kita harus mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang murni di hadapan Tuhan. Bukan persembahan yang direkayasa, tidak. Hari ini Rasul Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Rasul Paulus berkata kepada kita di tempat ini, baik yang nonton di YouTube. Rasul Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup berarti seluruh kehidupan kita, aspek-aspek kehidupan kita. Tadi lagu kita luar biasa, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Tuhan menolong. Sehari entah berapa ribu kali Tuhan tolong kita. Tapi kadang-kadang kitanya yang tidak sadar. Karena kenapa? Karena kita belum mengenal siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Di dalam firman ini Yesus, Rasul Paulus berkata, tubuh jiwa roh ini harus menyenangkan hati Tuhan. Orang yang sudah mempersembahkan tubuh jiwa rohnya kepada Tuhan, berarti dia sudah mengenal Tuhannya. Haleluya. Orang yang tidak mengenal Tuhannya, maka dia tidak akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhannya. Pernah lihat dukun mempersembahkan persembahannya kepada dukun apa namanya itu? Bigu gajahnya, apa hantunya? Pasti yang terbaik, ayam merah, kembang ini. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada setannya. Karena dia mengenal setannya. Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan, sebagai pilihan Kristus Yesus, anak-anak Allah yang sudah ditebus? Apa kita tidak mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan? Berarti Pak Tom gak pernah lagi marah, sering marah. Bukan berarti arahnya ke sana. Tapi kita berusaha untuk membuat tubuh jiwa roh ini menjadi sepadan seperti kehendak Kristus Yesus. Bukan berarti saya tidak punya dosa lagi, bukan. Siapa bilang gak punya dosa? Banyak dosa. Tapi oleh perkenanan Tuhan itulah kita dimampukan, kita dikuatkan. Berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali Tuhan pelihara. Berkali-kali Tuhan memberkati, menjaga, memelihara kita. Teramat hebat Tuhan kita itu. Amin. Seterusnya, itulah ibadahmu yang sejati. Jikalau kita sudah mempersembahkan tubuh jiwa roh ini kepada Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan Allah kita, kalau tubuh jiwa roh ini kita persembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada niat, tidak ada kehendak, tidak ada hati yang curang di dalamnya, hanya untuk mempersembahkan tubuh jiwa roh ini kepada Tuhan, maka berkali-kali pasti Tuhan tolong. Yakin dan percaya. Tadi judul di atasnya adalah, biarpun aku tidak, Tuhan tolong. Doaku tidak Tuhan dengar, doaku tidak Tuhan kabulkan. Lagunya luar biasa.
nekat ini yang bawa lagu ini, biarpun Tuhan tidak tolong, biarpun Tuhan tidak mendengar doaku katanya. Tapi di bawahnya berkali-kali, itulah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mengangkat tangan, dengan kedua tangan, tapi Tuhan tidak menjawab. Tapi di bawahnya kita percaya berkali-kali Tuhan tolong. Tuhan lakukan bagian Dia, kita lakukan bagian kita. Ini adalah sesuatu yang baru. Ini yang harus kita pelajari. Kita persembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan pasti beda. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita sudah mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan pasti beda. Bukan manusia lagi. Sekali lagi, bukan manusia lagi, maksudnya manusia dunia, tapi manusia Kristus. Beda dengan manusia dunia, beda dengan manusia Kristus. Kalau manusia dunia ingin menyenangkan dunia, tapi kalau manusia Kristus, tubuh jiwa roh ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ini pembuka. Ini masih pembuka ini hari ini, firman Tuhan ini masih pembuka. Ada yang lebih serem lagi nanti. Coba kita baca di dalam ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenaan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang kedua di dalam Roma 12 ini adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita sudah katakan aku sebagai manusia Kristus, tidak boleh lagi kaki kiri ada di dunia, kaki kanan ada di sorga. No, tidak ada. Kalau kita sudah katakan tubuh jiwa roh ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, di mana ada kaki kiri di situ ada kaki kanan, loncat. Nggak boleh lagi. Ini masih bisa lama ini prosesnya ini. Di sini kaki kanan sudah, kaki kanan sudah di sorga, kaki kiri masih di dunia. Tidak boleh, nggak bisa. Jadi harus dia seia, harus selompat. Itu dia baru bisa. Tidak boleh. Tar dulu ya. Nggak boleh. Makanya lagu tadi berkali-kali Tuhan tolong, tapi di atasnya biarpun tidak Tuhan dengar. Karena satu di kiri, satu di kanan. Itu masalahnya. Masalahnya siapa yang membuat doa nggak dijawab? Kita sendiri, bukan Tuhan. Memang otoritas Tuhan menjawabnya. Tapi kalau kaki kiri masih di sana, kaki kanan sudah di sorga, bisa nggak? Nggak bisa. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang benar, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang wangi. Bagaimana Musa membawa korban-korban persembahan Israel kepada Tuhan. Hari ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu adalah budi pengertian. Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Kita harus tahu, itulah budi pekerti. Itulah akal budi, itulah hikmat yang Tuhan berikan.
Kenapa Tuhan berikan nikmat? Supaya kita mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik. Kalau hanya untuk menyenangkan hati manusia, kalau hanya untuk menyenangkan mulut, lidah, bibir, hati ini, kau berdosa. Akal budi harus dikuasai. Kehendak harus dikuasai. Dikuasai apa? Dikuasai firman Tuhan, bukan dikuasai manusia. Kalau kuasa manusia tidak ada, maka dia tidak mampu menguasainya. Tapi harus dikuasai oleh firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Firman ini berkata, mengajari kita, Rasul Paulus berbicara kepada kita di tempat ini. Jangan terlampau melihat ke atas setiap hari. Kalau kita melihat ke atas setiap hari, pemikiran kita akan pemikiran sepertinya nggak pernah habis-habisnya. Pemikiran karakter yang tidak mengucap syukur karena dilihat terus ke atas. Rumah orang itu, mobil orang itu, tanah orang itu. Ini yang Rasul Paulus tidak mau atas kehidupan kita. Makanya di bawahnya, kuasailah pikiranmu. Supaya apa? Kalau kita bisa menguasai pikiran kita, kalau bisa kita menguasai kehendak keinginan kita, berarti kita sudah berjalan kepada manusia Allah, manusia Kristus. Karena kita sudah menguasai. Karena berarti bukan di dunia saja kita ada, biarpun kita masih tinggal di dunia ini, tapi dunia adalah lenyap adanya dan kita adalah mempunyai karakter Kristus Yesus. Itu yang Tuhan mau. Dalam tahun perkenanan ini yang Tuhan mau adalah kita punya seluruh kehidupan ini, tubuh, jiwa, pikiran, akal budi, hikmat, dan roh. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan di dalam tahun perkenanan ini atas kehidupan kita. Apakah dengan ciri-ciri ini Tuhan sudah, tubuh jiwa roh kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Belum. Kan aku sudah bilang tadi, ini sebagai dasar. Ada yang lebih dahsyat lagi. Di sini nanti pertentangannya pasti banyak. Bagi orang yang menonton di YouTube, bagi yang mendengar YouTube kita, saya mau katakan, saya tidak peduli apa prinsip Anda. Tapi prinsip firman Tuhanlah yang saya mau dengar. Karena pertentangan ini akan semakin tajam. Pertentangan semakin tajam, semakin banyak. YouTube kita tidak disukai, tapi saya tidak peduli. Yang penting tubuh jiwa rohku menyenangkan hati Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 3. Sudah dapat ya? Yesus menjawab katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow. Yesus menjawab, ini Yesus yang menjawab pertanyaan daripada siapa yang di atas? Apa judulnya? Nikodemus. Dia bilang di sini ayat 3. Jawab Yesus kepada Nikodemus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dari air. Haleluya. Saya tidak membahas apakah ini dipercik apa tidak dipercik. Tapi hari ini firman Tuhan, jikalau seorang manusia tidak dilahirkan dari air, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Mau bilang apa kita? Yesus yang salah apa kita yang salah? Pola pikir kita yang salah apa Yesus yang salah? Halo? Hari ini bertobatlah. Aku berdoa supaya melalui firman ini ada pertobatan-pertobatan yang baru di dalam nama Yesus bagi orang yang sudah mendengar firman hari ini tentang baptisan air. Yesus berkata, ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, artinya Yesus dibaptis selam. Yesus dicelupkan ke dalam air. Itu Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kriteria inilah yang menjadi masalah atas kehidupan umat beragama, khususnya kekristenan. Kenapa? Karena ada kriteria zaman dulu bahwa tidak usah dibaptis selam, dipercik saja. Itu kriteria manusia. Tapi kriteria Kristus yang Yesus lakukan adalah dibaptis selam di sungai Yordan. Sekarang kita mau mengikuti Yesus apa mengikuti kriteria orang-orang dulu, zaman-zaman dulu? Kalau kita mau mengikuti orang-orang zaman dulu, apakah mereka sudah selamat? Saya percaya Tuhan yang menetapkannya. Tapi dengan iman percaya saya, siapapun tidak bisa melihat surga tanpa baptis selam. Karena ini firman, bukan saya yang katakan. Firman yang berbicara kepada kita pada siang hari ini. Baik di tempat ini, baik yang menonton di YouTube. Orang yang tidak dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dicelupkan dan dibangkitkan bersama-sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus, dosa lama sudah terkubur,
seperti Yesus mati, bangkit, menjadi manusia baru. Inilah yang harus kita lakukan di dalam tahun perkenanan Tuhan ini atas kehidupan kita. Kita harus berani berbicara kebenaran akan firman Tuhan. Kita tidak bisa menutup-nutupi. Oh, ini jangan, ini bahaya, ini nanti orang gak suka. Tidak ada seperti itu di sini. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran untuk firman Tuhan. Waktunya sudah habis. Masih ayat-ayat yang masih banyak ayat yang harus kita sampaikan hari ini. Tapi saya percaya apakah yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Untuk lain kali kita akan bahas soal baptisan, karena memang karakteristik saya ini adalah bagian baptisan dari dulu. Seluk-beluknya saya sudah paham sangat. Jadi saya rindu semua orang yang mendengar firman ini, bertobatlah. Lakukanlah seperti apa firman Tuhan mau lakukan. Jangan lakukan seperti kata orang-orang dulu, atau orang-orang yang belum tentu diselamatkan oleh Tuhan. Saya bukan berbicara menghakimi mereka, tapi firman Tuhan berkata, orang yang tidak bisa dibaptis dengan air tidak melihat kerajaan surga. Itu firman Tuhan di sini. Hari ini saya rindu kita yang ada di tempat ini dan yang ada di menonton di YouTube, jangan seperti Nikodemus, tapi jadilah seperti manusia Kristus Yesus, menerima dengan lapang dada apa yang Kristus mau katakan kepada kita. Itulah karakter anak-anak Kristus. Kalau kita bikin perselisihan demi perselisihan, tidak akan habis-habisnya. Selagi kita masih ada di bumi ini, perselisihan tidak akan habis-habis. Tapi perselisihan itukah membawa kita tidak melihat surga yang mulia? Nah, perselisihan firman inikah yang membuat kita tidak melihat surga, sedangkan kita sejak lahir sudah masuk gereja dan sebagai pelayan gereja, tapi tidak melihat kerajaan surga. Wow, serem sekali Pak Tom ini. Memang benar, iring Tuhan harus jadi orang serem. Haleluya. Kita baca dalam satu ayat lagi, Filipi 1. Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena tadi sudah menjadi manusia baru di dalam Roma, perubahan yang benar dari karakter dunia menjadi karakter Kristus, mengikut Yesus, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh untuk hanya Tuhan. Tahap kedua, harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu harus kita lakukan. Sedikit sebelum kita ke Filipi, saya ingin terangkan, di dalam baptisan ada 3 bagi orang karismatik. Di dalam baptisan ada 3 baptisan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. 1, baptis pertobatan, itu adalah selam. Baptis mengaku kita Yesus Kristus sebagai Raja. Yang sering saya katakan di sana adalah ini
waktu itu masih di gereja lama, sering saya katakan kepada semua anak-anak Tuhan mau dibaptis, hari ini adalah hari kelahiran tubuh, jiwa, roh khususnya. Hari kelahiranmu di mana engkau dilahirkan ibumu. Hari ini jika engkau sudah mengambil bagian di dalam baptisan air, ini adalah hari kelahiran masuk surga. Hari kelahiran masuk surga, betapa hebatnya Tuhan kita itu. Tergantung saudara-saudara percaya apa tidak. Berarti di dalam firman ini kalau belum ada surat kelahiran masuk surga, bagaimanakah kita bisa masuk surga? Sering saya katakan dulu waktu saya masih di gereja lama, hari ini ingat tanggal hari ini adalah hari kelahiran engkau masuk surga. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, orang yang sudah dibaptis selam baru bisa melihat surga yang mulia. Yang ketiga, yang kedua, baptisan roh. Baptisan roh adalah baptisan bahasa roh yang kita tidak mengerti, tapi roh itu berkata-kata di dalam lidah bibir kita. Baptisan roh yang berulang-ulang. Baptisan yang ketiga adalah baptisan api. Baptisan api adalah baptisan di mana kita berdoa, di mana kita berkata-kata di dalam nama Yesus. Mungkin terjadi kesembuhan. Itu adalah baptisan api. Dan sebaliknya, baptisan api adalah di mana api memproses kita sebagai anak-anak Tuhan. Proses apa Pak Tom? Persoalan. Sakit penyakit kata istriku. Itu baptisan api. Pak Tom sekarang posisinya di mana? Posisi saya sekarang adalah baptisan api sedang membara. Bagaimana Amerika dibakar oleh api, begitu juga dengan kehidupan saya dibakar oleh api. Tapi lagu kita berkata berkali-kali Tuhan tolong saya. Amin. Betapa hebat Tuhan kita itu. Kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku, maka Tuhan pasti berkali-kali menolong kita. Amin kan itu. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pedoman, menjadi titik terang bagi kita yang percaya kepada Kristus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan pemberitaan firman ini adalah untuk melihat surga. Tujuan pemberitaan firman ini supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu karena kita sudah punya sertifikat. Kalau di dunia ini, kalau tanah punya sertifikat, kalau masuk surga harus juga ada sertifikatnya. Itulah baptisan air. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk mulai mengambil keputusan dalam kehidupan kami, untuk mengiring Engkau, mengikut Engkau, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap benih firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba boleh berakar, bertumbuh dan berbuah buah manis dalam kehidupan kami. Mampukan kami Allah Roh Kudus dengan kuat kuasa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan Engkau Bapa, Engkau yang berhasil.
Digenapilah setiap janji-janji firman-Mu dalam pelayanan hamba di tempat ini Bapa. Bahkan tahun perkenanan-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan pelayanan di dalam tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi hari ini. Berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kita. Satukan hati kita berdoa. Ucap syukur kepadamu Tuhan. Besar anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih firman-Mu memberkati kami sekaligus mengingatkan kami Tuhan, agar hidup yang kami hidup ini sebagai anugerah Tuhan, kami boleh persembahkan Tuhan, persembahan yang hidup yang kudus Bapa, agar kami menjadi manusia Allah yang memikirkan kerajaan surga di muka bumi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Kau memberkati Tuhan penggembalaannya di tempat ini. Kau berkati hidupnya Tuhan, Kau berkati keluarganya, anak, cucu Tuhan Yesus, mantu dan istri diberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Biarlah senantiasa Tuhan karuniakan roh takut akan Engkau di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa juga untuk kota di mana kami tinggal Tuhan, Kota Depok. Biarlah keselamatan itu terjadi atas Kota Depok. Orang-orang Kedar Nebayon datang Tuhan, mengaku dengan mulut percaya dalam hati bahwa kalau juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka terjadi dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami melepaskan berkat atas bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Salam atas Israel, biar bukan sebagian Tuhan mereka percaya padamu, tapi kami rindu Tuhan, kehendak-Mu terjadi bagi bangsa Israel. Mereka mengaku dengan mulut percaya dalam hati bahwa kalau juru selamat satu-satunya mereka akui, mereka percaya dan mereka sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah di penghujung bulan Januari 2025 ini. Biar kami yang sudah menabur Tuhan, Engkau memberikan berkat, berkat kekuatan, berkat Tuhan Yesus, berkat rohani di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami mau serahkan doa kami ini, permohonan kami siang hari ini kepada Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya.
Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Berkat sukacita, damai, sejahtera, berkat yang Limpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluarga. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin.